Di bawah langit malam San Juan yang hangat, lampu jalan berpendar redup, memantul di jalanan berbatu yang basah. Di sana, seorang wanita berdiri di samping tubuh suaminya yang berlumuran darah. Matanya kosong, nafasnya tenang, tidak ada tangis, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang lebih dingin dari kematian itu sendiri. Namanya Aurea Vázquez Rijos, mantan ratu kecantikan Puerto Rico. Dan pria yang kini terbujur di hadapannya adalah Adam Joel Enheng, jutawan asal Kanada, suaminya sendiri. Malam itu, cinta berubah menjadi konspirasi, dan cahaya neon Old San Juan menjadi saksi bisu dari pembunuhan yang kelak disebut dunia sebagai The Pink Skirt Murder. Mereka bertemu pada tahun 2003 di sebuah restoran mewah di Puerto Rico. Adam baru saja datang dari Kanada, pengusaha sukses di bidang properti dan game daring. Pria yang cerdas, ramah, dan tampak seperti tipe sempurna bagi siapapun. Aurea sebaliknya adalah gambaran keindahan tropis, mantan ratu kontes kecantikan, terbiasa mendapat perhatian dimanapun ia berada. Senyumnya memabukkan, tapi di baliknya ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang seperti permainan. Adam terpikat. Dalam waktu singkat, hubungan mereka melesat cepat. Ia memberinya hadiah mahal, perhiasan, mobil, bahkan klub malam yang diberi nama The Pink Skirt. Sebuah nama yang kemudian menjadi simbol kebohongan paling besar dalam hidupnya. Pada Maret 2005, mereka menikah. Tapi, kebahagiaan itu bertahan hanya seumur bunga yang mekar terlalu cepat. Rumah tangga mereka tak pernah benar-benar damai. Aurea membawa seluruh keluarganya tinggal di rumah mereka. Ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan pacar saudara perempuannya. Rumah besar yang seharusnya menjadi tempat cinta berubah menjadi arena penuh intrik dan bisikan. Adam merasa terjebak. Ia mulai sadar bahwa istrinya tidak hanya haus cinta, tapi juga haus kekuasaan dan uang. Ia menemukan bahwa Jude, yang dikatakan Aurea sebagai anaknya, bukanlah anak kandungnya. Seluruh cerita tentang kehamilan hanyalah kebohongan yang disusun rapi. Puncaknya, ia menemukan isi perjanjian pranikah mereka. Jika mereka bercerai, Aurea hanya mendapat sebagian kecil dari kekayaan Adam. Tapi jika Adam mati, semua asetnya akan mengalir ke tangannya. Sejak saat itu, cinta berubah menjadi rencana. Malam tanggal 22 September 2005, Aurea menelpon Adam, mengundangnya makan malam di Old San Juan. Ia ingin bicara tentang hubungan mereka, katanya. Adam yang sudah berniat menyelesaikan semuanya secara damai, datang. Ia bahkan memecat pengawalnya malam itu. Hanya ingin tenang, katanya kepada temannya. Mereka makan di restoran Dragonfly, tertawa tipis di meja yang seolah menjadi panggung terakhir mereka bersama. Tapi, begitu mereka keluar dari restoran itu, suasana berubah. Jalan berbatu, cahaya lampu kuning pucat, langkah-langkah yang terdengar pelan di belakang mereka. Tiba-tiba, crash. Sebuah batu besar menghantam kepala Adam. Ia terhuyung. Sebelum sempat bereaksi, pisau menimpa tubuhnya, lagi dan lagi, 20 kali lebih. Aurea berdiri tak jauh, hanya melihat. Penyerang itu, Alex Pabon Colon, sempat menatapnya. Dan saksi mengatakan, Aurea mengangguk. Beberapa detik kemudian, tubuh Adam terkapar di jalan. Darahnya mengalir di antara batu-batu tua San Juan. Aurea berteriak kecil, memegangi pipinya yang bergarah sedikit. Luka ringan yang sengaja dibuat untuk memperkuat skenarionya. Bagi polisi malam itu, semuanya terlihat seperti perampokan gagal. Tapi tak ada barang yang hilang. Tak ada dompet, tak ada jam tangan yang diambil. Hanya seorang istri yang selamat dengan luka ringan dan seorang suami kaya yang tewas. Penyelidikan awal kacau. Polisi setempat menangkap seorang pekerja klub malam mereka, Jonathan Roman Rivera. Ia dijadikan kambing hitam, dijatuhi hukuman 105 tahun penjara. Sementara Aurea melanjutkan hidupnya, berperan sebagai janda yang berduka,
menghadiri pemakaman dengan air mata yang tak pernah jatuh. Tapi sesuatu tidak beres. 2 tahun kemudian FBI turun tangan. Mereka menemukan saksi baru, Alex Paboncolon. Di bawah tekanan, ia mengaku semuanya. Dialah pembunuh bayaran. Dan yang menyewanya adalah Aurea bersama saudara perempuannya Marcia, serta pacar Marcia, Jose Ferrer Sosa. Bayaran untuk nyawa Adam, $3 juta. Alex menjelaskan semua detail, tanggal, lokasi, bahkan dialog malam itu. Kesaksiannya membuka seluruh tabir kebohongan. Jonathan Roman Rivera akhirnya dibebaskan, tapi Aurea sudah menghilang. Tahun 2006, Aurea meninggalkan Puerto Rico. Ia hidup berpindah-pindah di Eropa, Florence, Venesia, Gibraltar, hingga Spanyol. Ia mengubah penampilan, rambut, gaya hidup, bahkan identitas. Ia menikah lagi, kali ini dengan seorang bankir asal Italia. Ia melahirkan anak kembar, mencoba membangun kehidupan baru, seolah-olah darah yang menodai masa lalunya telah mengering. Tapi ayah Adam tidak pernah berhenti mencari. Ia menyewa detektif swasta, bekerja sama dengan FBI. Jejak digital, dokumen palsu, semuanya perlahan mengerucut. Mereka menemukan bahwa Aurea bahkan mencoba membuat identitas palsu sebagai keturunan Yahudi agar bisa pindah ke Israel, tempat yang sulit mengekstradisi warganya. Ia juga membuka bisnis tur halal di Eropa, Glad Kosher Travelers Inc., hanya untuk menutupi kegiatannya. Namun rencana itu berakhir di Madrid. Tahun 2013, otoritas Spanyol menjebaknya dengan operasi tur palsu. Begitu ia tiba di Bandara Barajas, ia ditangkap. Saat itu, ia sedang hamil lagi. Aurea mencoba melawan ekstradisi dengan alasan kemanusiaan. Ia ibu dari anak-anak warga negara Spanyol. Tapi pada akhirnya, tahun 2015, ia dipulangkan ke Puerto Rico. Di dalam jet pribadi FBI, ia menangis bukan karena rasa bersalah, melainkan karena tahu semuanya berakhir. Pengadilan dimulai pada 2018. Jaksa menggambarkan dirinya sebagai manipulator, wanita yang dingin dan penuh perhitungan. Saksi-saksi menceritakan bagaimana ia memanggil Adam makan malam itu. Bagaimana ia menulis surat ancaman, bagaimana saudara perempuannya dan Jose menjadi perantara uang, dan yang paling menghantui, kesaksian bahwa ia mengangguk kepada si pembunuh sesaat sebelum penyerangan dimulai. Setelah berminggu-minggu sidang, juri membuat keputusan bersalah. Aurea, Marcia, dan Jose dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Di ruang sidang, Aurea menatap ayah Adam dan berkata dengan dingin, "Semoga kamu bahagia sekarang." Dan sang ayah menjawab, "Diam." Kini, Aurea menjalani sisa hidupnya di penjara federal di Fort Worth, Texas. Wanita yang dulu disorot kamera dan dielu-elukan sebagai simbol kecantikan, kini memakai seragam abu-abu penjara, berjalan di koridor dingin dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi lampu sorot. Tidak ada lagi sanjungan. Hanya bayangan masa lalu yang terus menghantui setiap malamnya. Ia disebut media sebagai The Black Widow of Puerto Rico, janda hitam yang membunuh demi kekayaan. Ia kehilangan segalanya, kebebasan, keluarga, dan bahkan nama baik yang dulu dijaganya mati-matian. Namun, di balik jeruji, ia tetap menolak mengaku bersalah. Ia berkata kepada pewawancara suatu kali, "Aku hanya ingin dicintai, tapi semua orang menghukumku karena itu." Kisah ini bukan hanya tentang pembunuhan. Ini kisah tentang obsesi, keserakahan, dan cinta yang berubah menjadi senjata. Adam and Hank adalah contoh manusia yang terlalu percaya, terlalu baik, dan akhirnya membayar dengan nyawanya. Sementara Aurea adalah gambaran gelap dari seseorang yang kehilangan batas antara cinta dan kepemilikan. Di bawah lampu-lampu Old San Juan, darah Adam sudah lama mengering.
tapi jejaknya masih tertinggal. Di setiap batu jalan, di setiap berita, di setiap hati yang percaya bahwa cinta tak seharusnya berakhir dengan pisau. Pada akhirnya tidak ada pemenang. Hanya dua jiwa yang hancur. Satu di tanah, satu di balik jeruji. Dan di antara keduanya, hanya keheningan yang tahu pasti siapa sebenarnya korban dan siapa yang memulai segalanya. Jadi itulah kisah hari ini. Sampai jumpa di kasus selanjutnya ya.